Selamat datang di Tengah-Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Payung Hitam dengan judul Nguntit. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo readers Payung Hitam dan pendengar Cici Tengah-Tenguk. Cerita yang aku bawain kali ini berasal dari teman dekat admin sendiri atau Payung Hitam. Teman semasa SMK dulu. Kita sudah kenal lama, sering main bareng, bahkan orang tua kita pun sudah dekat. Tapi dia baru cerita sekarang. Soalnya ini menyangkut aib dan juga rasa bersalah serta penyesalan orang tua dari narasumber. Mohon untuk gak di-spill di sini. Siapapun yang tahu lokasi yang admin maksud dan siapa-siapa saja yang terlibat. Sudut pandang narasumber, Rumi. Waktu itu, di tahun 2011, tepat waktu aku lulus SD di umurku yang ke-12 tahun. Aku sempat gak lanjut sekolah selama 1 tahun karena sakit. Tapi sakitku bukan yang seperti gak bisa beraktivitas. Aku tetap bisa bantu orang tuaku berjualan. Sebetulnya aku sakit gak full 1 tahun, cuma beberapa bulan aja. Tapi waktunya sudah telat untuk masuk ke tahun ajaran baru. Oh iya, aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Adik laki-lakiku di sini masih kecil, jadi jarang ikut orang tuaku berjualan. Cuma aku dan kakakku saja yang bantu orang tuaku untuk berjualan. Itu juga kakakku gak selalu bantu, karena dia juga kerja. Pada saat itu, kami tinggal di rumah yang gak jauh dari rumah nenek dari ibuku, cuma berbeda RT. Bentuk lokasi dari rumah nenekku ada di gang kecil buntu dan rumah nenekku ada di ujung gang. Di depan rumah nenekku ada rumah kecil ketingkat yang dimanfaatkan keluargaku untuk dapur, tempat masak makanan yang kita jual nantinya. Orang tuaku jualan makanan matang dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel di daerah Jakarta Timur. Biasanya, yang beli dan makan di warung orang tuaku adalah pekerja kuli bangunan di sana atau security. Bangunannya saat itu baru setengah jadi. Tapi kami jualan di lantai 3 bangunannya. Di sana cuma ada warung orang tuaku. Gambaran dindangnya juga tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan pembeli. Etalasenya juga gak besar. Pokoknya lantai 3 itu kelihatan lowong dan luas banget karena gak ada sekat. Lalu di tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangkunya. Kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur, tempat kami masak di depan rumah nenekku. Setelah selesai semuanya, barulah kami set warung di gedung hotel tersebut. Jarak antara rumah nenekku dan hotel betul-betul di belakangnya, nempel dengan pagar tembok pembatas, pemisah hotel dan pemukiman warga. Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar supaya bisa masuk ke hotelnya. Ya kira-kira perjalanannya kalau naik motor itu 5 menit dengan jarak tempuh 150 meter. Dekat kan? Makanya kami bisa sekalian berangkat dan bawa panci-panci berat berisi makanan-makanan matang. Kami saat itu hanya punya 1 motor, jadi gak bisa sekali jalan. Biasanya bapak dan ibuku pergi duluan sekaligus bawa peralatan jualan. Kemudian bapak balik lagi untuk jemput aku dan kakakku. Selalu ada 1 orang yang jaga di dapur untuk membantu nenekku masak. Oh iya, saat itu nenekku masih bisa bantu-bantu masak jualan kami. Tapi karena ini terlalu berat, karena makanannya kami jual banyak, kadang kita memperkerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu segalanya. Mulai dari urusan rumah
sampai membantu kami jualan. Singkat cerita, pada saat itu keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan di sini. Posisinya siang hari, cuma aku dan ibuku yang ada di warung itu. Tempat duduk di depan nampak sepi, belum ada yang istirahat karena belum masuk waktunya makan siang. Tiba-tiba, waktu aku lagi sibuk dengan handphoneku, ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan. Dia bilang, "Mbak, kopi hitam 1 ya," kata pembeli itu. "Iya," sahutku dengan segera dan cepat-cepat juga menoleh. Tapi gak ada siapapun. Karena aku bingung, aku tanya ibuku, "Bu, dengar gak? Tadi ada yang beli. Atau ibu lihat gak?" "Enggak ah, gak ada orang." "Yang bener bu, tadi barusan ada yang pesen bu," kataku yang akhirnya berdebat dengan ibu. "Gak usah aneh-aneh ah kamu, orang gak ada kok," kata ibuku. Ia memang seorang yang penakut, padahal aku cuma minta kejelasan saja. Tapi memang lama-lama merinding, karena cepat itu pembelinya pergi dan langsung tak terlihat sejauh mataku memandang. Yang aku dengar suaranya seperti transpuan atau banci, karena suaranya ngebas tapi agak melengking. Pada akhirnya, aku tetap membuatkan kopi hitam itu. Betul saja, sampai sore, kopi hitam itu gak ada pemiliknya. Karena aku berharap mungkin yang pesan tadi akan kembali lagi. Semenjak itu, aku sering sekali merasa diawasi. Hanya saja ketika aku sedang di warung. Aku bingung, tapi aku rasa yang mengawasiku ada di tangga arah naik ke lantai 4. Dan sekelebat juga aku melihat itu seorang perempuan biasa, rambutnya sebahu, tapi kelihatannya menunduk. Mungkin main handphone kali. Karena aku takut kelihatan gak sopan ngeliatin orang tanpa sebab, aku berusaha untuk cuek. Selama kami berjualan di sana, kakak perempuanku sesekali membantu kami untuk jualan. Panggil saja nama kakakku adalah Utari, yang juga pada akhirnya memikat hati seorang arsitek di sana. Sebut saja namanya Mas Dewa. Mas Dewa jadi sering ke warung kami karena adanya Kak Utari. Sesekali dia datang cuma mau tanya kabar Kak Utari, ngajak dia jalan, dan kami sampai hafal kalau Mas Dewa ini suka kopi hitam. Pada saat itu, kakakku punya pacar yang akhirnya Kak Utari gak bisa selalu mengiyakan ajakan Mas Dewa. Padahal menurutku dan ibuku, Mas Dewa ini orang yang berwibawa dan juga sopan ketimbang pacarnya yang sekarang. Tapi Kak Utari sudah kelewat bucin sama pacarnya yang sekarang. Tapi ya sudahlah, itu urusan kakakku. Kami gak banyak ikut campur, paling cuma suka ngeledek aja. Oh iya, Kak Utari di sini sebetulnya udah gak tinggal dengan kami. Dia ngekos di dekat tempat kerjanya. Tapi tempat kerjanya juga masih di Jakarta. Tapi karena ia adalah orang yang sayang dengan keluarganya, mau sesibuk apapun dia selalu menyempatkan untuk pulang ke rumah dan bantu kami jualan. Singkat cerita, karena dagangan kami laris dan gak bisa selalu mengandalkan nenekku untuk membantu kami, akhirnya kami memperkerjakan PRT atau pembantu rumah tangga. Karena sebelumnya kami pernah punya dan sudah berhenti karena menikah atau punya usaha di desanya. PRT kami ini kami datangkan langsung dari kampungnya di Purwokerto. Panggil saja namanya Mbak Uli. Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta dan pada saat hari kedatangannya langsung kami ajak bekerja. Jadi kami belum sediakan tempat tinggal atau kosan untuk Mbak Uli. Rumah kami terlalu penuh jika Mbak Uli tinggal bersama kami. Rencananya, selang lagi jualan, ibuku nyariin kosan. Dan akhirnya siang itu dapet. Cuma Mbak Uli belum tahu di mana kosannya. Niatnya nanti sore sepulang kerja,
Kak Utari akan antar Mbak Uli ke kosan pilihan ibuku. Sore itu, setelah kerja, Kak Utari memarkirkan motornya di basement bawah bangunan hotel. Di sini, kakakku menjemput Mbak Uli dan langsung OTW boncengan Mbak Uli pergi lihat kosannya. Tiba-tiba, kakakku merasa melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basementnya, yang akhirnya mereka berdua jatuh dari motor. Kakakku langsung pingsan dengan luka ringan di kakinya, sementara PRT-ku, Mbak Uli, kesurupan. Dibantu beberapa orang yang sedang ada di TKP, kakakku dibopong pulang ke rumah nenek oleh ibuku. Sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola yang letaknya juga di lantai 3 hotel tersebut. Ya, lantai kantin tempat kita jualan di sana. Akhirnya, kakakku diobati lukanya di rumah nenek. Sedangkan Mbak Uli diinterogasi dengan beberapa orang, didoain dengan beberapa doa yang ujungnya gak mempan. Akhirnya, datanglah seorang ahli agama. Awalnya 1 orang. Dia membacakan ayat kursi, tapi Mbak Uli dengan medok Jawanya berkata, "Kalian ngapain sih? Kalian ngomong apa? Kok cuma komat kamit?" Kata Mbak Uli yang kerasukan. Jin yang ada di tubuhnya gak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh ahli agama tersebut. Kewalahan. Akhirnya sang ahli agama tersebut, termasuk orang-orang yang menanganinya saat itu. Waktu itu aku di lokasi dan betul-betul mengikuti prosesinya yang terasa sangat lama. Mbak Uli gak ngamuk-ngamuk. Hanya saja perkataannya yang membandel dan jinnya gak mau disuruh keluar. Pada akhirnya orang pintar yang kedua datang. Pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan olehnya. Sebetulnya mau dari jin ini apa sih? Ternyata ia cuma mau bertemu dengan Mas Dewa. Cuma Mas Dewa yang bisa menjanjikan jin ini keluar dari tubuh Mbak Uli. Diteleponlah Mas Dewa yang apesnya. Saat itu dia lagi di Bogor dan hari sudah menjelang maghrib. Karena keadaan yang darurat, akhirnya Mas Dewa mengiyakan paksaan dari orang pintar tersebut. Sembari nunggu Mas Dewa datang, orang pintar itu bertanya pada jin yang merasuki Mbak Uli. "Kenapa kamu mau ketemu Mas Dewa?" Kata orang pintar tersebut. "Saya suka sama Mas Dewa. Dia berwibawa, baik. Tapi Mas Dewa sukanya sama Utari." Kata jin tersebut dengan nada yang selalu lenjeh atau genit setiap ditanya yang bersangkutan dengan Mas Dewa. "Jadi kamu iri sama Utari?" "Saya mau merasa jadi Utari yang disayangi sama Mas Dewa." "Kalau kamu mau jadi Utari, kenapa masuknya ke badannya Mbak Uli?" Kata orang pintar itu bingung. Yang kami juga dari tadi bingung. "Saya maunya ikut Utari. Tapi kenapa saya kesini sih?" Kata jin tersebut. Intinya, setelah interogasi panjang dan muter-muter, di situ ada jawabannya. Disimpulkan, kalau jin perempuan yang merasuki Mbak Uli rencananya ingin merasuki kakakku. Tapi pengakuan bapakku, ia selalu ngajiin kakakku sebelum tidur dan kakakku rajin ibadah 5 waktu. "Pak, sekarang bawa anak bapak jauh-jauh dari sini. Diusahakan perginya kena angin ya Pak. Jangan naik mobil," kata orang pintar tersebut menyuruh bapakku. Awalnya, di situ aku yang disuruh pergi sama bapakku. "Anak perempuanmu yang satunya lagi Pak yang harus pergi. Yang ini gak usah," kata orang pintar itu lagi ke bapakku. Aku diminta tetap di sini saja karena aku gak begitu bermasalah. Setelah itu, bapakku menelpon keluargaku yang ada di rumah untuk mengatakan kakakku pergi sejauh-jauhnya. Kakakku akhirnya dibawa pergi ke Cilandak dari Jakarta Timur menggunakan sepeda motor. Diantar omku ke rumah saudaraku yang ada di sana. Setelah penantian Mas Dewa yang cukup lama, akhirnya beberapa jam setelah ditelepon, ia datang.
langsung disambut dengan genitnya tingkah Mbak Uli yang tengah kerasukan. Interogasi dilanjutkan. Mas, kok gak pernah datang ke warung lagi sih? Biasanya kan pesan kopi hitam, Mas. Saya keluar kota, Dek, kata Mas Dewa yang gak kelihatan ketakutan. Kan saya mau ketemu Mas Dewa. Saya kangen, Mas, kata Jinnya sambil membetulkan rambutnya berulang kali. Mas Dewa cuma diam dan mengangguk-angguk saja. Mas Dewa, janjinya juga mau nonton bola sama saya. Mau ngajak ngopi. Ayo. Mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi nonton bola dan ngopi di suatu mall. Tapi kakakku anggap itu cuma godaan saja. Dan gak pernah diiyakan. Karena kakakku sudah punya pacar kan? Sebetulnya dari tadi aku kaget. Tapi di sini aku benar-benar makin kaget karena Mbak Uli yang baru kerja sehari bisa tahu kebiasaan Mas Dewa. Bahkan Mbak Uli gak kenal Mas Dewa sama sekali. Yang artinya Mbak Uli betul-betul kerasukan. Ya, awalnya aku agak gak percaya soal kerasukan. Saya mau pergi dulu. Tolong jangan ganggu Utari lagi. Kamu tolong balik aja. Jangan ganggu kami ya. Saya mohon, Dek. Ucap Mas Dewa yang sedari tadi kelihatan tenang. Mbak Uli menunjukkan ekspresi yang agak marah. Akhirnya, orang pintar tersebut mengolesi semacam minyak di tubuh Mbak Uli yang membuat jinnya kebauan, meronta-ronta, marah-marah karena sudah dibaluri sedikit tapi tetap gak mau keluar. Dibacakanlah kalimat syahadat, tapi jin tersebut malah mengikutinya dan mengejanya perlahan. Asyhadu alla ilaha illallah. Udah, itu aja. Betul-betul bikin jengkel tingkahnya dan betul-betul sulit untuk diusir. Akhirnya, mau gak mau disiram minyak sebanyak-banyaknya sampai tumpah ke karpet musola. Karena tumpahnya ke karpet, saking geramnya orang pintar tersebut sampai meraup karpet tersebut dan diperas supaya minyaknya keluar lagi dan dioleskan lagi. Akhirnya, tubuh Mbak Uli melemas dan pingsan. Selepas prosesi tersebut, Mbak Uli akhirnya kami rawat di rumah. Setelah sadar, Mbak Uli nampak seperti linglung. Gak lama kemudian, Mbak Uli sakit. Yang aku sendiri sulit mendeskripsikannya itu penyakit apa. Intinya, ia selalu melamun, badannya yang semakin kurus. Gak jawab saat diajak bicara. Pandangannya selalu kosong. Soal kakakku yang dibawa ke Cilandak itu, ia cuma menginap 2 hari saja. Setelah itu, kakakku pulang. Tapi memang gak ketemu dengan Mbak Uli. Karena kakakku ngekos dan kerja. Lagi pula, kakakku diminta untuk gak nemuin Mbak Uli dulu. Karena Mbak Uli dirawat beberapa hari, tak kunjung sembuh. Akhirnya kami telepon keluarganya yang ada di kampungnya. Dan Mbak Uli diminta orang tuanya untuk dibawa pulang saja. Dirawat keluarganya di kampung. Kerap kali bapakku menanyakan kabar lewat telepon ke keluarganya. Jawaban keluarganya, Mbak Uli masih sakit dan selalu menceritakan tentang kakakku. Mbak Utari tuh kalau ngaca suka ngeliatin matanya, ngeliatin alisnya. Begitu terus yang diceritakan Mbak Uli pada keluarganya. Mbak Uli gak kunjung sembuh. Sudah diobati ke orang pintar dan pengobatan alternatif juga gak kunjung sembuh. Kenapa gak ke medis? Karena keuangan keluarganya yang gak mencukupi. Bapakku, karena merasa tidak enak hati, menawarkan untuk merawat Mbak Uli di Jakarta saja untuk berobat di rumah sakit. Tapi keluarganya menolak. Bapakku akhirnya cuma mengirimi uang untuk keperluan Mbak Uli di sana. Berbulan-bulan Mbak Uli sakit. Tepatnya di tahun 2014, Mbak Uli meninggal dunia. Keluarganya mengabarkan ke keluargaku lewat telepon. Tapi sayangnya, kabar sampai
setelah Mbak Uli sudah dimakamkan. Kami sangat-sangat berduka, sampai terus terpikirkan di benak kami. Dan bapakku sempat tanya, apa ada pesan terakhirnya yang mau disampaikan pada keluargaku? Kata orang tuanya, Mbak Uli terakhir nanyain Kak Utari di mana. Inilah yang buat kami syok. Karena kami yakin separuh jiwa Mbak Uli sudah dan masih dikuasai oleh jin yang pernah merasukinya. Saat itu, Kak Utari yang sedang ada di kosnya sedang sendirian. Kami suruh pulang malam itu juga, karena bapakku takut terjadi apa-apa pada kakakku. 2 tahun kemudian, akhirnya kami memulai hidup seperti biasa lagi. Hotelnya selesai dibangun, dan kami mendapatkan pembantu tanpa ada halangan. Aku pun masuk SMK jurusan Tata Boga dengan lancar, dan juga mengharuskanku magang di hotel. Karena orang tua aku gak mau aku magang terlalu jauh dan menghabiskan ongkos, akhirnya aku magang di hotel yang aku ceritakan tadi, tempat orang tua aku berjualan dulu waktu masih dibangun. Aku magang di tahun 2016, yang mana hotel itu sudah beroperasi, dan orang tua aku pindah lokasi jualannya jadi depan halte hotel tersebut. Awal aku bekerja tanpa hambatan, sampai suatu ketika aku masuk telat. Harusnya aku masuk jam 7 pagi, tapi jam setengah 8 lewat aku baru sampai. Disambutlah oleh rekan kerjaku yang hitungannya sudah staf di sana, namanya Bang Indra. "Neng, kamu mondar-mandir aja dari tadi, tungguin aku kerja," katanya sambil meledek. Aku baru juga masuk, Bang." "Hah? Tadi kamu nanya-nanya ke aku, terus pergi lagi. Ntar balik lagi dah. Bantuin kek, recokin aja," kata Bang Indra. "Apa dah? Gak jelas. Orang aku telat, Bang. Harusnya aku masuk jam 7. Ini udah setengah 8 lewat, baru dateng," kata aku. Aku langsung berlalu saja dari Bang Indra, melanjutkan pekerjaan yang lain, seperti rutinitasku di pagi hari. Sampai akhirnya istirahat jam 12 siang. Aku ketemu Bang Indra yang saat itu mau pulang. Di sana ia langsung tarik aku untuk ngomong serius, dan aku bingung. "Neng, jujur, kamu masuk shift apa?" "Pagi, Bang, jam 7 harusnya." "Emang kenapa sih?" Di sini aku baru sadar, Bang Indra tadi pagi ngomongnya gak main-main. "Aku shift malam, Neng, jam 12. Subuh tadi, aku lagi mau ambil barang di gudang, depan musola lantai 3. Ada kamu di situ, duduk di tempat kamu biasa duduk abis sholat. Nanyain ke aku, 'Bang belum pulang? Bang lagi ngerjain apa?' Gitu terus, sambil mondar-mandir. Akhirnya aku tanya sama kamu, 'Loh, kok tumben udah datang subuh-subuh? Emang kamu shift jam berapa?' Tapi kamu jawab, 'Aku dari semalam, Bang, nemenin kamu.' Gimana aku kagak merinding coba? Jelas Bang Indra yang bikin aku ingat sama kejadian kakakku 2 tahun yang silam. "Sumpah, Bang, aku shift jam 7. Mana ada anak magang boleh masuk shift malam. Tanya aja tuh Kak Pipit. Dia shift bareng sama aku. Dia tahu kok kalau aku datang telat." Jelasku yang buat Bang Indra udah gak bisa berkata-kata lagi. Sebetulnya aku suka pakai sepatu di bangku depan musola itu, dan kadang setelah sholat aku suka main HP di sana, ngobrol sama temanku di bangku itu. Aku akhirnya menyimpulkan, jin yang dulu merasuki almarhum Mbak Utari masih di sini. Karena ia sering mengamati kakakku dan aku. Karena kakakku gak pernah lagi ke hotel itu, jadilah aku yang dikuntitnya. Kakakku juga cerita pada aku dan keluargaku. Sebelum kejadian kesurupannya almarhum Mbak Uli, ia seringkali diamati dan dikuntit sosok perempuan di tangga naik lantai 3. Justru kakakku pernah jelas melihat sosoknya, tapi seperti perempuan biasa, dengan ciri-ciri yang sama seperti aku lihat.
rambutnya sepundak, memakai baju terusan selutut warna coklat krem terang. Di sini aku berasumsi sebetulnya perempuan itu pakai baju putih nggak sih? Tapi kotor, jadi warnanya krem terang kecoklatan deh. Orang pintar yang pernah mengobati Mbak Uli juga menjelaskan kalau jin ini seringkali ingin merasuki kakakku atau menyerupai kakakku. Tapi jin ini sering terkecoh denganku karena perawakanku mirip sekali dengan Kak Utari. Setelah kejadian itu semua, kakakku menikah dengan laki-laki yang bukan Mas Dewa atau pacarnya yang dulu, melainkan atasannya waktu ia kerja. Ia menikah dengan lancar dan suaminya pun penyayang, dikaruniai seorang anak perempuan kala itu. Sekarang anaknya sudah 2 ya. Ada cerita lagi soal anaknya yang sampai sekarang gak bisa aku lupa. Entahlah, ini ada sangkut pautnya atau enggak. Tapi aku masih positive thinking. Mungkin semua anak kecil bisa melihat makhluk tak kasat mata. Anak kakakku, sebut saja namanya Salsa. Saat itu umurnya baru 4 tahun, baru masuk PAUD. Aku sering kali disuruh Kak Utari mengasuh Salsa waktu Kak Utari mau ada acara keluar dengan teman-temannya. Oh iya, setelah kakakku menikah, kakakku tinggal bersama suaminya di rumah warisan orang tua suaminya. Lokasinya gak terlalu jauh dari rumahku, hanya memakan waktu 15-20 menit ke sana. Salsa sering sekali ngomong sendiri, tapi lama-lama aku merinding mendengarnya. Aku anggap aneh karena Salsa selalu ngomong sendiri menghadap tempat yang gelap, dalam lemari piring, atas tangga, dan lain-lain. Pernah waktu itu aku gak tahan mau buang hajat, dan akhirnya aku suruh Salsa duduk di ruang TV. Tapi pas aku selesai, Salsa sudah gak ada di situ. Aku akhirnya mendengar suara Salsa ada di dalam kamar kakakku yang sedang bicara sendiri. Setelah aku dobrak pintunya, ternyata kamarnya gelap gulita. Aku marah dan menyuruh Salsa keluar dari kamar. Karena ini sering sekali terjadi. Apalagi terjadinya cuma di rumah suaminya aja. Kakakku berinisiatif nanya sama anaknya. Kakak, kalau ngobrol sama siapa sih? Tanya Kak Utari. Kebiasaan Kak Utari memang manggil anaknya dengan sebutan kakak. Sama papa, jelas Salsa. Teman Salsa kali. Kok mama gak lihat? Papa kan lagi di Lampung, Kak. Sama papa. Ih, orang sama papa kok. Yang bener jawabnya ah. Teman kamu kayak papa? Tanya kakakku bingung. Enggak mama, itu papa. Tapi papa jalannya begini nih. Salsa mencontohkan jalan sambil membungkuk dengan bahu agak diangkat. Penjelasan Salsa di sini didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebiasaan. Itu yang dilihat Salsa ari-ari bapaknya Utari. Ari-ari itu bentuknya menyerupai yang punya, malah bajunya disamakan dengan apa yang dipakainya di hari itu. Tapi sikap dan tingkahnya kayak anak kecil. Jelas nenekku. Aku akhirnya makin gak mau lagi ngasuh Salsa sendirian. Bagaimanapun, pengalaman ini betul-betul aku ingat dan gak bisa aku lupain sampai kapanpun. Perasaan bersalah kami sekeluarga tentang Mbak Uli, ketakutan akan keselamatan kakakku, dan takut ada ancaman di keluarga kami lagi setelah peristiwa itu. Aku menceritakan ini kepada sedikit sekali orang, bahkan temanku baru aku ceritakan sekarang. 4 hari sebelum tweet ini di-share. Tapi gak sedikit dari mereka yang menyimpulkan kalau Mas Dewa niatnya menyantet kakakku supaya kakakku suka balik sama Mas Dewa. Karena buktinya Mas Dewa terlihat tenang waktu dihadapkan dengan jin yang masuk ke tubuh Mbak Uli. Ya bagaimanapun niat orang, aku mau minta kalian tetap berdoa, meminta perlindungan dari Yang Maha Esa. Aku mau meminta doa juga pada kalian untuk mendoakan almarhum Mbak Uli agar tenang di alamnya.
menurut kepercayaan kalian masing-masing. Klarifikasi nih ya, barusan diinfokan sama teman dekat admin, si Rumi. Dia bilang ketika di bagian, jadi kamu iri sama Utari? Saya mau merasa jadi Utari yang disayangi oleh Mas Dewa. Nah, orang pintar tersebut gak langsung kasih tahu jinnya kalau dia masuk ke tubuh yang salah. Jadi itulah kenapa Kak Utari disuruh pergi sejauh-jauhnya supaya gak dicari sama jin ini. Jadi percakapan di atas sebetulnya jinnya gak tahu kalau dia masuk ke tubuh yang salah. Dan untuk cerita yang ketika dibacakan kalimat syahadat, tapi jin tersebut malah mengikutinya dan mengejanya perlahan. Asyhadu alla ilaha illallah. Udah, gitu aja. Sebenarnya, jinnya juga disuruh mengucapkan kalimat Allahu Akbar sama ustadznya. Tapi jinnya justru nanya, artinya apa? Ustadznya menjelaskan bahwa itu artinya adalah Allah Maha Besar. Tapi justru jin tersebut bilang Allah Maha Besar. Katanya sih, ucap jinnya dengan nada yang agak sombong. Di sini, penulis memohon maaf kepada para pembaca dan pendengar kalau banyak salah sebut. Maksudnya ustadz dan ahli agama itu sama saja ya. Soalnya penulis mau berbahasa Indonesia dengan artian yang luas. Biasanya ada yang gak tahu ustadz itu apa. Ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.